Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya selembar saham itu bisa lahir, terus diperjualbelikan setiap hari? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas perjalanan seru sebuah saham. Kita bakal bongkar rahasianya, langkah demi langkah, dari awal banget sampai ke transaksi yang mungkin sering Anda dengar. Yuk, kita mulai. Kalau Anda pernah ngerasa kayak gitu, tenang, Anda nggak sendirian kok. Pasar saham itu emang kelihatannya penuh dengan istilah-istilah aneh yang bikin pusing kan? Tapi jangan khawatir, anggap aja sesi kali ini sebagai kunci buat Anda buat ngebuka pintu dan ngertiin semua seluk-beluknya. Oke, langkah pertama perjalanan kita harus paham dulu, di mana sih saham itu dilahirkan dan di mana saham itu diperjualbelikan setiap hari. Ini beda loh. Dan ngertiin bedanya ini penting banget, ini fondasinya buat ngertiin semua yang lain. Coba bayangin ya, ada perusahaan swasta yang lagi sukses-suksesnya, terus mereka mau ekspansi. Mungkin mau bangun pabrik baru atau bikin produk baru yang keren. Nah, buat itu kan butuh dana gede banget ya. Salah satu caranya adalah dengan go public. Gampangnya, mereka itu ngejual sebagian kue kepemilikan perusahaan ke kita, ke publik. Nah, duit dari penjualan pertama ini itu langsung masuk ke kantong perusahaan buat modal tumbuh. Inilah yang namanya pasar perdana, benar-benar tempat lahirnya saham. Nah, proses ini yang sering banget kita dengar namanya IPO, atau penawaran umum perdana. Intinya tuh gini, perusahaan itu kayak buka semua kartu mereka di satu dokumen yang super detail. Terus, mereka minta izin ke otoritas jasa keuangan. Kalau udah dapat lampu hijau, barulah mereka resmi menjual sahamnya ke publik untuk pertama kalinya. Dan boom, inilah momen kelahiran resmi sebuah saham di pasar. Oke, sahamnya udah lahir nih lewat IPO. Terus, abis itu gimana? Nah, disinilah panggungnya pasar sekunder. Anggap aja ini pasar raksasa ya, kayak Bursa Efek Indonesia, tempat saham-saham itu diperjualbelikan setiap detiknya. Di sini investor kayak kita-kita ini yang saling jual beli. Dan yang paling penting buat ingat, perusahaan yang ngeluarin saham itu udah nggak ikutan lagi. Mereka udah nggak campur tangan di transaksi harian ini. Jadi, bedanya jelas banget kan? Di pasar perdana, duitnya lari ke perusahaan. Di pasar sekunder, duitnya muter-muter aja antar investor. Yang satu buat cari modal, yang satu lagi buat dagang. Nah, fungsi paling penting dari pasar sekunder ini adalah ngasih yang namanya likuiditas. Maksudnya apa? Maksudnya, gampang banget buat kita ngejual saham kita dan ngubahnya jadi duit kapan aja kita mau. Oke, jadi kita udah tahu nih asal-usul saham dan di mana jual belinya. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian yang lebih seru, yang lebih dinamis. Gimana sih mood atau suasana hati pasar dan strategi-strategi dasar itu bisa bikin harga saham naik turun? Pasti sering dengar kan istilah bull sama bear? Gini, gampangnya, pasar bullish itu kayak banteng, nyeruduk ke atas. Ini artinya harga-harga lagi pada naik. Suasananya optimis, ekonomi lagi bagus. Kebalikannya, pasar bearish itu kayak beruang yang nyakar ke bawah. Artinya harga-harga lagi pada turun dan orang-orang lagi pada pesimis. Nah, ini dia strategi yang paling umum dan paling dasar. Beli murah, jual mahal. Logikanya sederhana banget. Anda lihat ada perusahaan yang punya potensi bagus, Anda beli sahamnya, terus Anda simpen, berharap harganya bakal naik di masa depan. Nanti pas harganya udah naik dan Anda jual, selisihnya itu jadi keuntungan buat Anda. Gampang kan? Nah, ini pertanyaan bagus. Gimana kalau kita justru yakin harga sebuah saham bakal turun? Apa kita cuma bisa diam aja nungguin? Ternyata, nggak juga. Ada loh caranya buat dapat untung justru pas harga saham lagi anjlok. Oke, yang ini konsepnya agak kebalik. Jadi kita pelan-pelan ya. Namanya itu short selling. Di sini logikanya dibalik. Jual mahal, beli murah. Anda justru mulai dengan menjual saham yang bahkan belum Anda punya. Loh, kok bisa? Caranya Anda pinjam dulu sahamnya dari broker Anda, terus langsung Anda jual di harga sekarang. Harapannya, harganya nanti turun. Kalau beneran turun, Anda beli lagi saham itu dengan harga lebih murah buat dibalikin ke broker. Nah, selisihnya itu jadi untung buat Anda. Biar gampang, kita pakai contoh angka aja ya. Misal, Anda pinjam 100 lembar saham, terus langsung Anda jual pas harganya $50 per lembar. Kling, Anda langsung dapat duit $5.000. Tapi, ingat, ini penting, Anda sekarang punya utang 100 lembar saham yang nanti harus dibalikin. Terus, ternyata tebakan Anda benar, harga sahamnya anjlok ke $30. Nah, ini saatnya buat bayar utang saham tadi. Anda beli lagi 100 lembar saham yang sama di pasar. Tapi sekarang harganya kan udah murah, jadi Anda cuma perlu keluar duit $3.000. Sekarang kita hitung-hitungan. Tadi dapat $5.000 dari ngejual. Terus keluar $3.000 buat beli lagi. Sisanya berapa? $2.000. Itu keuntungan bersih Anda. Keren kan? Anda untung justru karena harganya turun. Oke, kita udah tahu cara main pas harga naik atau turun. Tapi, gimana kalau kita mau memperbesar kekuatan kita?
Kayak pakai power up gitu di game. Nah, mari kita bahas soal margin trading, sebuah alat yang bisa melipat gandakan potensi Anda di pasar. Gini deh, gampangnya, margin trading itu artinya kita beli saham pakai duit pinjaman dari broker. Jadi kita keluarin modal sebagian, nanti brokernya nambahin sisanya. Tujuannya apa? Buat dapat yang namanya leverage atau daya ungkit. Artinya dengan modal kecil kita bisa ngendaliin aset yang nilainya jauh lebih besar. Coba lihat contoh ini deh. Misal, Anda mau beli saham senilai $10.000. Kalau pakai margin 60%, Anda cuma perlu keluarin duit $6.000 dari kantong sendiri. Sisanya, yang $4.000 itu dipinjemin sama broker. Efeknya apa? Dengan modal cuma $6.000, Anda sekarang megang saham yang nilainya $10.000. Eits, tapi tunggu dulu. Margin ini kayak pedang bermata dua. Bahaya banget, karena daya ungkit itu memperbesar kali segalanya. Untungnya bisa berlipat-lipat iya, tapi ruginya juga bisa berlipat-lipat dan jauh lebih sakit. Belum lagi kita harus bayar bunga pinjaman, dan ada risiko kena margin call, itu loh saat broker nelpon kita nyuruh nambah duit karena posisi kita lagi rugi parah. Nah, tabel ini nunjukin efek yang dengan jelas banget. Kalau tanpa margin, saham naik 60%, ya untung Anda 60%, ya normal. Tapi kalau pakai margin 50%, kenaikan 60% yang sama itu bisa jadi keuntungan kali 120% buat modal Anda. Gila kan? Tapi lihat sisi lainnya, kalau sahamnya turun 60%, Anda bisa rugi 120%. Modal Anda ludes, bahkan bisa jadi utang. Untung dan rugi, dua-duanya dilipat gandakan. Oke, dari tadi kan kita ngomongin saham satu per satu ya. Sekarang coba kita zoom out. Gimana caranya kita tahu kondisi pasar saham secara keseluruhan, lagi bagus atau lagi lesu? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana cara ngukur suhu pasar. Jawabannya adalah lewat yang namanya indeks pasar. Pasti pernah dengar IHSG kan? Nah, itu salah satu contohnya. Anggap aja indeks itu kayak rapor atau nilai rata-rata kelas buat seluruh pasar saham. Jadi, dia ngelacak kinerja gabungan dari saham-saham pilihan yang dianggap mewakili pasar. Dari situ, kita bisa langsung dapat gambaran, pasar lagi naik atau turun secara umum. Terus gunanya buat kita apa? Pertama, ini kayak termometer. Kita bisa cepat tahu pasar lagi bullish atau bearish. Kedua, dan ini penting, ini bisa jadi patokan atau benchmark. Misalnya nih, portofolio Anda naik 10% dalam setahun, sementara IHSG cuma naik 8%, wah selamat. Itu artinya performa investasi Anda di atas rata-rata pasar. Jadi, mulai dari kelahiran saham, gimana dia diperdagangkan, sampai cara dapat untung pas harga naik atau turun, sekarang Anda udah pegang peta dasarnya. Anda udah tahu aturan mainnya, tapi pertanyaan terbesarnya tetap ada. Di luar semua aturan teknis ini, apa sih yang benar-benar ngegerakin pasar? Apakah berita yang baru kita baca tadi pagi, data ekonomi dari pemerintah, atau jangan-jangan cuma soal psikologi dan emosi jutaan orang? Perjalanan Anda di dunia ini baru aja dimulai. Jadi jangan berhenti belajar dan jangan pernah berhenti bertanya.